Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kendati hujan mengguyur membasahi bumi dengan sangat derasnya, namun ini tidak menyurutkan langkah kita untuk memuji Allah di rumahnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak akan tahu bagaimana nasib kita kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus, sehingga tidak ada pedoman bagi hidup. Namun Rasulullah SAW merupakan pedoman bagi kehidupan kita, sehingga kesuksesan yang kita raih hari ini dikarenakan adanya petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-10 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Kata-kata autad ini disebutkan oleh Allah di dalam bentuk yang lain pada saat Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi gunung. Gunung itu menjulang tinggi ke atas. Wal jibala autada. Ini menunjukkan bahwasanya peradaban yang dibangun oleh Fir'aun mempunyai bangunan yang sangat spektakuler, bangunan pencakar langit. Dikarenakan apa? Dikarenakan Fir'aun pada saat itu menginginkan, dia ingin memanah Tuhan yang Musa. Dia berdiri di atas bangunan tersebut biar dia bisa memanah Tuhan yang Musa. Begitulah kecongkakan Fir'aun tersebut. Kepencakan tersebut diungkapkan di dalam ayat yang ke-11 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. 4 ayat ini merupakan ayat yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Allah mengungkapkan Fir'aun itu dengan tagha. Kata-kata tagha itu dapat kita pahami bahwasanya setiap kecongkakan di atas muka bumi yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka mempunyai kekuasaan, maka itu dinamakan dengan tagha. Setiap orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah di atas muka bumi, apabila dia kelewat batas, yang dimaksud dengan kelewat batas itu adalah
mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka orang tersebut disebut dengan tagha. Nah, pada saat seseorang diberikan kekayaan oleh Allah, namun dia kelewat batas dengan kekayaannya, maka istilah yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah bagha. Inilah yang dinamakan dengan istilah yang dipanggil kepada Qarun. Qarun itu adalah bagha, dikarenakan Qarun diberikan ke harta kekayaan oleh Allah, namun dia mengatakan bahwasanya kekayaan yang dia miliki itu dikarenakan skill, dikarenakan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Hari ini berapa banyak di antara saudara-saudara kita pada saat dia mempunyai pekerjaan yang layak, bahkan mempunyai gaji yang sangat-sangat mapan, apa yang dia katakan? Saya bisa seperti ini dikarenakan ilmu pengetahuan saya. Saya bisa seperti ini dikarenakan pangkat saya, dikarenakan kerja keras saya. Orang-orang seperti itulah yang dinamakan dengan bagha. Namun pada saat seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah dan dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk bertambah keimanan orang lain bawahannya kepada Allah dan Rasul, dan dia juga melanggar apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka orang tersebut dinamakan dengan Fir'aun modern. Dulu pada masa Nabi Musa ada namanya Fir'aun. Hari ini juga ada Fir'aun. Fir'aun di tahun milenial. Itulah yang dinamakan dengan orang-orang yang diberi kekuasaan, namun dengan kekuasaan tersebut dia tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat Imam Ibnu Ashur menjelaskan perkataan tersebut adalah sama seperti perkataan Allah dalam surat As-Sad, kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adin wa fir'aun dzul autad, bahwasanya kata-kata kadzabat tersebut itu dipakaikan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk muannas. Kenapa dalam bentuk muannas? Dikarenakan inilah menggambarkan setiap hal yang tidak mempunyai akal penuh. Orang-orang yang tidak mempunyai akal pemikiran itu diungkapkan dalam bentuk muannas, padahal yang mendustakan itu adalah qaumun, bukan qaumah. Itulah diqqahnya Al-Quran, itulah hebatnya Al-Quran. Kenapa di sini dipakaikan dengan muannas? Karena perempuan itu akalnya tidak penuh. Di dalam bahasa Arab, setiap ungkapan kepada, mohon maaf, ungkapan dalam bentuk yang diungkapkan kepada makhluk yang lain selain manusia itu diungkapkan dengan kata-kata muannas. Misalnya pada saat untuk menyampaikan kepada hewan, maka khitabnya itu menggunakan muannas. Ini orang-orang yang tidak mempercayai terhadap risalah Allah itu dianggap dengan orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, sehingga diungkapkan dengan kata-kata kadzabat. Seharusnya kadzabah, bukan kadzabat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan wal fasad as-su'u halu syai' wa li haqqi dhann bihi, wa qala ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Bahwasanya kerusakan itu adalah sesuatu yang memuat dampak dan membuat mudarat terhadap apapun lingkungannya. Ini yang dinamakan dengan fasad. Dan fasad yang terjadi pada masa Fir'aun itu sungguh luar biasa. Bagaimana fasadnya? Dia menyembelih anak laki-laki setiap tahunnya. Ini salah satu bentuk kriminalitas, kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Setiap anak laki-laki dari Bani Israel itu dibunuh setiap tahunnya. Sehingga pada saat itu Fir'aun sendiri mengalami kewalahan dikarenakan tidak ada lagi budak yang bekerja. Berarti masa pembunuhan itu bukan 1 tahun, sudah sekian tahun. Dan saya sering menceritakan di dalam majelis ilmu ini, Fir'aun itu ada 30 orang Bapak, 30 keturunannya. Dan Fir'aun yang pada masa Nabi Musa itu dinamakan dengan Ramses II. Itu Fir'aun pada masa Nabi Musa. Nah, Fir'aun itu banyak. Terbukti dari mana? Pada saat Fir'aun kecil, pada saat Nabi Musa kecil, dia menarik jenggot Fir'aun, menandakan siapa yang ditarik. Ditandakan ini adalah yang
ditarik adalah orang tua yang sudah berumur, sehingga Fir'aun tua ini marah besar dan dihukum Musa dengan dua pilihan. Kalau dia ambil susu berarti dia tahu dia tidak suka kepada Fir'aun. Kalau dia ambil bara api maka dia betul-betul fitrah seorang bayi. Maka pada saat itu Nabi Musa memakan bara api tersebut sehingga lidahnya cadel. Itulah yang disebabkan Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberikan saudara yang dapat menyampaikan risalahnya. Karena Harun huwa afsahu minni. Harun mempunyai kecakapan di dalam retorika, kefasihan di dalam menyampaikan. Sedangkan Nabi Musa cadel, tidak bisa menyampaikan secara baik. Kenapa? Karena dia pada saat bayi memakan bara api. Itu salah satu bentuk kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan dia mempermalukan perempuan-perempuan kalian. Luar biasa kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat itu. Tidak ada orang yang tidak menderita pada saat itu. Bayangkan piramid itu dibangun, satu piramid itu sekitar 20 tahun, dan itu memakan pekerja lebih dari 1000 pekerja. Batu-batu itu didatangkan, ada sebagian yang mengatakan itu dari Persia, dari Iran, batu-batu tersebut, dan itu diangkut di atas padang pasir, disusun dengan struktur yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga banyak pada saat itu Bani Israel yang meninggal dunia. Nah, ada hal yang menarik, pada saat mereka sudah tidak mempunyai lagi pekerja, maka mereka Fir'aun membuat kebijakan. Tahun berikutnya itu yang dibunuh tahun genap, tahun ganjil itu boleh hidup. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Harun adalah keturunan Bani Israel yang hidup, yang lolos dari pembunuhan di tahun tidak ada pembunuhan. Sedangkan Musa pada saat lahirnya itu adalah di tahun pembantaian. Nah, inilah hebatnya. Coba bayangkan bagaimana Allah memberikan ilham, memberikan wahyu kepada ibu Musa untuk meletakkan anaknya di pinggir Sungai Nil. Sungai Nil itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu sangat luas sekali dan sangat indah. Airnya biru. Dan bagaimana hati nurani seorang ibu, kok tega untuk menghanyutkan anaknya. Tapi ingat, karena ini adalah perintah dari Allah, dia ikuti. Pada saat dia mengikuti perintah Allah, apa yang terjadi? Allah akan menyelamatkannya. Allah mengembalikan Musa ke dalam pangkuan ibundanya. Inilah kunci pada saat kita hidup dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka yang akan menjaga kita itu adalah Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibn Ashur menjelaskan tentang wal mirsad, al-makan alladhi yataraqqabu fihi rasad. Mirsad itu adalah merupakan di mana kita mendapatkan pengawasan dari Allah. Siapapun kita ini tak ubahnya, itu sedang dipantau oleh Allah. Semua gerak-gerik kita. Kalau ini kita hadirkan, maka tidak ada satupun di antara kita yang berani untuk melakukan kemaksiatan. Tidak ada satupun di antara kita yang berani melakukan hal-hal yang membuat kita itu lalai. Misalnya hari ini, kalau seandainya kita menyadari bahwasanya kita di dalam pemantauan dari Allah, maka tidak ada yang pernah berani nonton hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak berani kita bermain game, tidak berani kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bayangkan saja kalau seandainya ibu-ibu lagi nonton Korea, ada Rasul di sampingnya, pasti kita tidak akan pernah berani untuk menonton Korea. Begitu juga hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini selalu di dalam pemantauan dari Allah. Ay jama'atul muraqabina syai'an wa sighatun muqab ta'ti lil makani waz zaman. Dia itu pemantauan terhadap makan, tempat, waz zaman, dan waktu. Kama ta'ti lil alah. Famakna al-alah huna ghairu muhtamil, fahuwa huna imma liz zaman aw il makan idza rasad at-tarqib.
Nah, di sini dikatakan sedangkan dengan alat pemantauan itu sangat terbatas. Pada saat kita berada di sebuah gedung, yang akan memantau kita itu adalah security. Kalau lewat dari gedung tersebut, maka tidak ada lagi yang memantau. Begitu juga dengan alat-alat pemantau yang hari ini dipasang oleh manusia. Pada saat ada CCTV, terkadang orang patuh terhadap aturan. Namun pada saat tidak ada CCTV, orang tidak patuh. Inilah hebatnya orang yang beriman. Dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Saya pernah berbicara dengan salah seorang teman pada saat berada di Switzerland. Dia bekerja di Bank Swiss. Pada saat itu kami duduk ngobrol makan siang. Saya sampaikan, hebat sekali aturan di Swiss ini. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang membuang sampah sembarangan. Karena di sana negaranya bersih, teratur, rapi. Ya, dia pun dengan bangga menceritakan. Dia menceritakan bahwasanya inilah kami, negara Eropa, negara peradaban. Nah, setelah itu saya bilang, tapi sayang peradaban kalian itu terbatas dengan zona. Terbukti pada saat kalian liburan ke Bali, kalian akan buang sampah sembarangan juga. Oh iya, katanya. Ini menunjukkan apa? Yang mengikat mereka itu adalah undang-undang aturan, bukan ketentuan dari Allah. Hebatnya kami, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kami tidak akan pernah melakukan kecurangan. Saya bilang, kami tidak akan pernah melakukan kecurangan, kendati tidak dipantau oleh istri, ya, tidak dipantau oleh siapapun. Boleh nggak kita mencuri kalau seandainya tidak ada yang tahu? Tidak boleh. Boleh nggak kita berzina kalau seandainya istri kita tidak tahu? Tidak boleh. Ada sebagian suku di Indonesia, dia itu akan berzina kapanpun dia keluar dari rumah. Kenapa? Asas mumpung, katanya. Mumpung tidak dalam pantauan istrinya, katanya. Inilah waktunya untuk having fun, katanya. Nah, hebatnya orang yang beriman, pemantauan itu melekat dari Allah, sehingga dia tidak akan pernah akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Semoga beberapa ayat ini mendapatkan petunjuk kepada kita sehingga kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.